Bapak Ibu, saudara terkasih di rumah kita masing-masing. Shalom. Ya, apa kabarnya? Ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Walaupun kita masih ibadah online pagi ini di rumah kita masing-masing, tapi kita tetap satukan hati untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita mau sambung pujian kita mau menyembah, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus begitu besar di dalam hidup kita. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Sebab Kau besar Tuhan, Kau ajaib Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan,
kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat-Mu Tuhan yang telah Kau berikan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya urapan-Mu nyata Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mau selalu Tuhan memberkati keluarga kami. Dan kami terus mau berdoa Tuhan supaya virus ini Tuhan Yesus cepat selesai. Agar kami Tuhan anak-anak-Mu dapat berkumpul kembali di rumah-Mu Tuhan Yesus untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga firman yang akan kami dengarkan Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, shalom lagi ya. Masih belum bisa salaman ya. Masih tetap semangat ya Bapak Ibu, walaupun kita semua tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita terus mau meninggikan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kembali kita katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Yuk kita lambaikan tangan kita. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ye, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya pada pagi hari ini kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu selalu menolong kita. Kita mau selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mau setia kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka ku
jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesus, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Saya persilakan pada hambanya. Selamat pagi sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kami menaikkan pujian kami pada pagi hari ini untuk hormat kemuliaan bagi-Mu saja. Dan sebentar kami akan belajar menikmati kebenaran firman Allah yang menjadi roti kehidupan kami, sehingga perjalanan kami boleh kuat dan berhasil karena pertolongan Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami. Terima kasih, berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan belajar dari firman Allah tentang Yesus, penolong bagi kita. Sekali lagi, kita akan belajar dari firman Allah tentang Yesus, penolong bagi kita. Nah, saya ingin mengajak sidang jemaat pagi ini membaca dalam kitab Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25, kita baca demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Tetapi hidup ini juga penuh dengan tantangan, ada juga pergumulan. Artinya setiap orang, setiap kita harus mau menjalani proses kehidupan ini. Mau tidak mau, proses kehidupan harus kita jalani. Nah, kalau kita membaca dalam Markus pasal 5, ayat 21 sampai dengan yang ke-43 dalam satu perikop ini, kita bisa menemukan adanya dua pergumulan orang yang sakit, saudara-saudara. Di dalam ayat yang ke-25 dan 26 dikatakan di sana, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Di dalam ayat yang ke-23 dan 42 dikatakan demikian. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat yang ke-42 dikatakan, seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Saudara-saudara, ketika Yesus dalam perjalanan ke rumah Yairus karena mendapat laporan anaknya yang perempuan sakit dan dikatakan tadi hampir mati. Nah, sementara dalam perjalanan, saudara-saudara, ada seorang yang sakit juga, tetapi 12 tahun sakit pendarahan. Dan kemudian dia menjamah jubah Yesus, dan orang yang 12 tahun pendarahan ini sembuh. Dan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, maka setelah itu Yesus sampai ke rumah Yairus. Tetapi perempuan anaknya 12 tahun sudah mati. Tetapi berkat pertolongan Tuhan, akhirnya anak perempuan ini hidup kembali. Nah, saudara-saudara, kita bersyukur pada pagi hari ini, karena kedua orang perempuan ini akhirnya sembuh dan hidup lagi. Nah, apa yang menjadi pelajaran kita pada pagi hari ini, saudara-saudara, dalam ibadah kita, saudara-saudara, yaitu bagaimana kita dapat menerima pertolongan Tuhan Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Maka di dalam ayat-ayat yang kita sudah baca, saudara-saudara, maka hal yang pertama ada di dalam ayat yang ke-25 dan 26 tadi. Dikatakan di sana kita harus mengandalkan Tuhan dan mau percaya kepada Tuhan. Dengan kata lain, janganlah kita mengandalkan kemampuan sendiri sampai habis-habisan baru mau percaya Yesus.
Nah, saudara-saudara, memang ada kasus-kasus tertentu, saudara-saudara. Orang-orang tertentu yang ketika sudah habis-habisan baru mau datang kepada Yesus dan mau percaya. Nah, kita tidak boleh demikian, saudara-saudara. Jangan sampai habis-habisan seperti seorang perempuan 12 tahun pendarahan itu, ke tabib, ke sana kemari sampai hartanya sudah habis dan tidak juga menjadi baik tetapi makin buruk. Tetapi kita bersyukur kemudian perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan ini mendengar Yesus, saudara-saudara, dan dia datang kepada Yesus. Nah, itu sebabnya hal yang kedua, kalau Yesus mau menolong hidup kita dan kita mau ditolong oleh Yesus, maka berilah respon yang positif. Apa yang didengar tentang Yesus. Dan jangan gengsi, saudara-saudara, untuk datang kepada Yesus. Di dalam ayat 27 dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara-saudara, seorang wanita yang 12 tahun pendarahan ini tidak gengsi. Memang dia pernah mendengar nama Yesus, tentang pribadi Yesus. Tetapi awalnya dia lebih percaya kepada kemampuannya sendiri, saudara-saudara, dan tidak mau datang kepada Yesus. Tetapi ketika sudah sampai habis-habisan, tidak ada pengharapan lagi, saudara-saudara, maka dia baru memberikan respon yang positif. Apa yang didengar tentang Yesus, dan dia menyingkirkan semua gengsinya. Lalu datang percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau Yesus mau menjadi penolong di dalam hidup kita, saudara-saudara, milikilah iman dan pengharapan yang kuat dan teguh kepada Yesus. Bahwa Yesus pasti bisa menolong kita. Ayat 28 dan 29 dikatakan, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara-saudara, yang ketiga adalah miliki iman dan pengharapan yang kuat kepada Yesus, bahwa Yesus pasti bisa menolong kita. Nah, tentunya saudara-saudara, ada kesulitan yang harus dihadapi, ada tantangan yang harus dihadapi. Orang yang 12 tahun pendarahan ini, saudara-saudara, dia menghadapi orang banyak yang berkerumun mengelilingi Yesus dalam perjalanannya. Tetapi dengan sisa-sisa tenaga yang ada, dia memberanikan diri, dia menerobos kesulitan, saudara-saudara, dan dari belakang dia menjamah jubah Yesus dan dia menjadi sembuh. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan di dalam ayat yang ke-30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Saudara-saudara, lalu murid-muridnya menjawab demikian, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi pada dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Nah, saudaraku, ketika seorang perempuan ini dengan diam-diam, tetapi dia berani menerobos kesulitan yang ada, lalu dia menjamah jubah Yesus, dan ketika itu berhentilah pendarahannya dan menjadi sembuh. Banyak orang yang tidak tahu, saudara-saudara. Kenapa? Karena begitu orang banyak mengikuti Yesus, tetapi Yesus merasa bahwa ada seorang yang menyentuh dia. Itu sebabnya wajar ketika Yesus bertanya, siapa yang menyentuh aku? Saudara-saudara, maka murid-muridnya secara akal sehat dia mengatakan, Tuhan, Guru, Yesus, ini kan orang banyak. Wajar engkau disenggol ke kiri, disenggol kanan dan sebagainya. Berdesak-desakan. Siapa? Gitu kan?
Tetapi Yesus mengatakan di dalam Lukas 8 ayat yang ke-46 dikatakan begini. Ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Saudara-saudara, Yesus tidak mengatakan orang banyak, tetapi dia mengatakan satu orang. Ada satu orang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itu enggak masuk akal. Tetapi karena dia Tuhan, dia tahu di tengah-tengah desak-desakan itu siapa satu orang yang menjamah dia. Nah, itu sebabnya yang keempat, saudara-saudara, kalau Yesus menjadi penolong kita dalam hidup kita, saudara-saudara, miliki hati yang tulus untuk datang kepada Yesus. Seorang perempuan yang pendarahan ini dengan takut gemetar dia tersungkur, dan dengan hati tulus dia bercerita masalah hidupnya. Dia takut karena Yesus tahu. Saudara-saudara, pagi hari ini, mungkin saudara-saudara, ibu bapak, saudara-saudari sedang mengalami sakit. Bisa saja mungkin sakit fisik, saudara-saudara, sakit ekonomi bapak ibu sedang morat-marit, saudara-saudara, sakit pengharapan, sakit masa depan, takut. Mungkin sakit pikiran, bingung, putus asa, tidak ada jalan keluar, seperti seorang yang 12 tahun pendarahan ini. Atau mungkin bahkan sakit rohani, saudara-saudara. Nah, pagi hari ini, datanglah kepada Yesus. Ia sanggup menolongmu apapun masalahmu. Datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Ungkapkan isi hatimu dengan tulus, saudara-saudara. Karena Yesus berkata tadi, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Saudara-saudara, kalau kita mau datang kepada Yesus, saudara-saudara, yang pertama, jangan mengandalkan kemampuan kita sendiri sampai habis-habisan baru datang kepada Yesus. Jangan menunggu sampai tenaga kita habis, keuangan kita habis, waktu kita habis, sudah putus asa baru datang kepada Yesus. Tetapi kalau saudara-saudara seperti itu, ambil keputusan hari ini, datang kepada Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, saya ulangi, berilah respon yang positif kalau kita mendengar tentang Yesus. Dan jangan gengsi untuk datang kepada Yesus, percaya kepada dia. Yang ketiga, miliki iman dan pengharapan yang kuat pada Yesus. Bahwa Yesus pasti bisa menolong kita. Kalau ada kesulitan, Bapak Ibu harus berani menerobos menghadapi kesulitan yang ada. Dengan doa yang kuat, iman yang kuat kepada Yesus. Dan yang keempat, miliki hati yang tulus. Hati yang tulus, hati yang tulus. Tidak usah berpikir macam-macam. Datang kepada Yesus sesuai keperluan kita. Saya percaya saudara-saudara pagi hari ini, apapun kondisi Bapak Ibu saudara-saudari, percayalah kalau engkau sungguh-sungguh datang kepada Yesus, Yesus sanggup menolongmu. Amin. Kita akan menaikkan satu pujian. Asal ku jamah jubahnya, asal ku jamah jubahnya, asal ku jamah jubahnya, pastilah ku jadi sembuh. Sekali lagi, apapun problema sakit penyakit Bapak Ibu, apakah sakit fisik, apakah sakit secara jasmani, secara ekonomi, pengharapan masa depan, sakit rohani, sakit pikiran yang merasa bingung, saudara-saudara, hari ini, pagi ini, saudara datang kepada Yesus. Katakan, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Asal ku menjamah jubahnya, asal ku menjamah jubahnya. Katakan ini, asal ku menjamah jubahnya, pastilah ku jadi sembuh. Nyanyi
sekali lagi dengan iman kita menyanyikan ini. Asalku menjamah jubahnya, asalku menjamah jubahnya. Amin, haleluya. Asalku menjamah jubahnya, pastilah ku jadi sembuh. Segala pujian hormat bagi kemuliaan-Mu di tempat yang maha tinggi di dalam surga. Kami bersyukur firman-Mu pada pagi hari ini mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus datang kepadamu ketika kami memerlukan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Tidak ada barang yang mustahil Engkau mampu lakukan. Kesibukan apapun yang Engkau tempuh, Engkau lakukan, Engkau masih mampu menolong kami. Ketika Engkau Tuhan di dalam dunia ini, Engkau adalah selalu berbuat baik untuk umat-Mu. Dan pagi hari ini kami berterima kasih oleh karena Yesus sudah menjamah, menghidupkan kembali anak Yairus yang 12 tahun meninggal. Engkau telah menyembuhkan ya Tuhan melalui iman seorang wanita yang 12 tahun pendarahan. Maka pagi ini pun kami percaya Engkau mampu menolong kami, mampu menyembuhkan kami, mampu menyehatkan kami, mampu memulihkan keadaan kami. Karena itu saudara-saudaraku, angkat tanganmu ketika engkau mengikuti ibadah ini. Haleluya, percayalah tangan Tuhan turun atasmu menolongmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan yang ajaib terjadi atasmu karena Yesus mengasihi engkau, karena engkau percaya kepada Dia. Apapun kondisimu, mungkin engkau sedang sakit secara jasmani dan engkau putus asa, mungkin engkau sakit secara ekonomi dan engkau merasa tidak ada harapan lagi, engkau mungkin takut menghadapi masa depan, dan mungkin engkau saudara-saudara dihantui oleh hal-hal yang menakutkanmu sehingga pikiranmu terganggu dan engkau merasa kecewa, putus asa, tetapi Yesus hidup menolongmu. Atau engkau mungkin sakit secara rohani, engkau datang ya saudara-saudara ke tempat-tempat yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka pagi hari ini angkat tanganmu, percayalah Yesus akan menolongmu. Dalam nama Yesus, kiranya tangan Tuhan menopang dan menolong engkau sehingga engkau keluar dari kesulitan keadaanmu dan engkau dipulihkan kembali. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga menyerahkan hidup kami, keluarga kami, jemaat-Mu, pelayanan pekerjaan kami. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang akan memulihkan kami seperti keadaan sebelum ada virus COVID-19. Bahkan keadaan kami akan lebih baik dari masa-masa yang telah kami lewati. Karena kami adalah bangsa yang percaya kepada Engkau ya Allah, yang telah menciptakan dunia, bumi, laut, dan segala isinya. Dan penduduk di Indonesia percaya akan Engkau. Terima kasih Engkau berkati pemimpin-pemimpin negeri ini, bangsa dan negara kami yang terus berjuang bersehati untuk menghentikan lajunya ya Tuhan COVID-19. Kami percaya pada waktu yang tepat Tuhan akan membebaskan kami, memulihkan kami. Haleluya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam perawatan Tuhan. Kiranya Engkau yang memulihkan kesehatan mereka sehingga mereka sembuh total, dan Engkau memberkati dokter-dokter yang menangani dan seluruh elemen masyarakat yang berjuang keras ya Tuhan. Kami percaya perjuangan kami tidak pernah sia-sia dan iman kami tidak pernah sia-sia. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Karena itu kami terus memegang doa yang Kau ajarkan kepada kami.
Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maranatha. Haleluya. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Yesus mau datanglah. Maranatha, amin. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Yesus mau datanglah. Sebentar kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita pagi hari ini. Angkat kedua tanganmu, saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Berkatilah kami, lindungilah dan tolonglah kami ya Tuhan. Sinarilah kami dengan wajah-Mu dan berikan kami kasih karunia-Mu. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan berikan kami damai sejahtera-Mu. Karena itu biarlah Engkau yang menjadi sumber segala berkat kami, yang memberkati hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, oh Tuhan, masa depan kami, kesehatan kami, lumbung-lumbung kami, dan perjalanan setiap langkah kehidupan kami. Engkau juga yang memberkati keluar masuk pintu rumah tangga kami masing-masing, sehingga membuat kami berhasil dan Engkau dimuliakan. Biarlah kasih Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami dari pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali, menjemput gerejanya dan menyempurnakannya dan membawanya ke tempat-Mu di dalam surga yang kekal. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.